katanya nanti AI bakal menggantikan ini apa karyawan-karyawan gitu. Gimana sih? Udah sampai semua Udah itu bukan bukan nanti lagi. bukan nanti Udah lagi. sekarang udah ganti. Makanya kan sekarang kalau hiring itu lebih banyak dicari level manager. Dua orang. Ini loh, kalau konten sosial media nih, aku bahkan sekarang tuh udah ragu, ini AI generatif apa bukan? Oh iya. Anjing, Ya, bener. ya gitu. Maksudnya kan humanity bisa berkembang sampai saat ini kan kumpulan tulisan itu soalnya. Jadi kita nggak perlu mengulang apa yang udah dilakukan di masa lalu. Dewan-dewan lain kan nggak bisa mengumpulkan Ah, informasi tulisan itu, makanya nggak bisa berkembang seperti manusia. Oke, sekarang kita gagal paham. Gagal paham bersama saya Awi. Udah. Gitu. Sini kita akan membahas tentang AI gitu. Jadi AI ini zaman sekarang lagi booming-boomingnya nih, lagi risetnya itu pokoknya naik banget nih. Jadi Yang bikin ramai, bikin besok grafik card naik, besok dan kalau RAM naik segala macam elektronik, ya nggak segala macam juga sih, gadget-gadget yang ada RAM-nya hampir semuanya itu naik besok semua. HP naik, smartphone naik, laptop naik. Laptop, komputer, segala macam pokoknya. Saatnya jualan kita. Saatnya jualan, saatnya beli maksudnya. Kita harus ini nimbun ini sekarang. Meskipun Ya ya lepas naik jualannya. Kalau pas naik ini gimana? Nih juga sih orang nggak ada perusahaan. Iya. tapi kalau semuanya jadi kayak segala macam ini kadang naik terus kadang turun, nanti kayak RAM gitu bakal turun gitu. Ada kemungkinan kok Ada mungkin. saat apa. Ya kan maksudnya kan production line saat ini kan masih terbatas di Korea gitu, di China juga punyanya US, tapi kan sekarang China udah mulai kembangin chipnya sendiri kan. Kalau misalkan udah masuk ke manufacture juga akan turun. Oh, masa Kan tinggi kan karena demand. iya chipnya tinggi banget kan. dan supply Karena supply-nya nggak catch itu. Kalau udah di ini ya, ya nggak pasti gitu lagi nanti. berarti kalau mau beli barang-barang elektronik jangan sekarang ya, nunggu nanti kemungkinan bisa turun. Ya 10 tahun lagi gitu ya. Iya, lebih ke tergantung kebutuhan Ya, aja. jangan Elektronik buat produktivity dapat duit lagi juga. ini. Beli-beli aja. Ngapain nunggu turun kan? Lifestyle bro, iPhone gitu loh. Ya kalau dia butuh handphone, Kan biar keren iPhone 17 Pro Max. Ya tetap dapat kerennya walaupun beli mahal. misalnya dia itu untuk relasi kerja gitu. Kayak misalnya orang-orang yang butuh validasi itu kayak gitu, kayak misalnya entertainer gitu. Coba kayak kamu nih ketemu artis gitu, pakainya apa sih Samsungnya itu punya implement dulu gitu. yang aneh lah gitu, Iya. Nexian nggak ya? Airdrop gitu. Nexian sebagai orang misalnya punya brand gitu mau kerja sama artis, kayaknya dia artis bangkrut deh gitu. Tapi kesannya kayak gitu First impression. iya kalau dia memang membutuhkan itu, dia bisa ngebalikin hal itu jadi keuntungan dia lagi, ya is okay. Tapi kalau yang ini besok lebaran nih itu butuh validasi iPhone, nah itu kan nggak balik modal, Kita aja nggak. tetap aja goblok. Tetap aja goblok. Sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan kayaknya. Jadi kita mau jadi kemana-mana, nanti kita bahas apa nih hari ini, kita gagal paham sama AI. Ya itu impact dari AI. Masih impact dari AI tadi yang agak mahal terus Kok bisa kayak gitu? Yang lebih ChatGPT itu masuknya AI. Ya, chatbot. Terus Google, search Google itu masuk AI nggak? Gemini sekarang kan masuk satu jadi AI juga. Ya,
tapi search engine Google kan AI. Adalah search engine, Search engine yang indeks sih. indeks. yang Sekarang kan masuk Gemini di Ah, sana itu ya. oh Tapi kan bisa dimakai. Kalau nggak mau pakai AI, untuk AI kan sih. bedanya search engine sama AI. Gimana wi? Yang satunya, maksudnya AI kan tanya-tanya di chat Ini berarti gini aja. AI itu apa dulu dah? Ya, AI itu apa? Ya, artificial intelligence sesuatu yang bisa belajar sendiri gitu kan, machine learning kan apa awalnya dari AI. Jadi dia dikasih case, dia bisa mengelola sendiri ya kayak manusia gitulah, bisa mikir sendiri. Kalau search engine kan cuma indexing aja. Kalau misalkan itu nggak ada di teks, dia nggak bisa ngembangin itu. Ya kecerdasan buatan. Jadi dia cerdas, bisa mikir nih. Nah, bisa mikirin. Kalau search engine cuma bisa nyari. Kan sekarang Google, kalau search di Google muncul. Itu kan AI. Oh, itu udah masuk AI Itu ya? kan itu itu dari tadi yang search engine diintegrated sama AI. Gemini. Iya. Jadi kalau Gemini masuk tuh itu maksudnya. Gemini masuk tuh itu. kalau search apa? Kalau yang itunya dimatiin kan itu bisa dimatiin tuh AI search-nya itu bisa dimatiin, itu tetap search engine doang. kalau Google yang dulu itu berarti dia belum ada AI-nya, cuman keluar. Ya Google yang sekarang kalau kamu matiin Gemini-nya itu kan di pengaturan Google-nya tuh bisa dimatiin tuh. Aku biasanya kematiin karena ganggu biasanya itu. Nggak suka ada itu. Matiin itu kan bisa dimatiin ya. Mulai dari ChatGPT, terus katanya nanti AI bakal menggantikan ini apa karyawan-karyawan gitu. Gimana sih? Udah sampai Udah itu. Bukan nanti lagi. Bukan nanti Udah lagi. sekarang udah ganti. Makanya kan sekarang kalau hiring itu lebih banyak dicari level manager. Tapi itu beberapa yang apa level-level itu di ini dan kerjaan. Yang membutuhkan yang keterbatasan AI sekarang kan cuma yang bagian decision making. Iya, yang manager kan decision making. Kalau yang redundant job gitu rata-rata back office. Itu yang digantikan pekerjaan yang kayak gitu. Ya hampir semua. Penghitungan pajak, automation, assembly line, itu semua bisa digantiin. Hitung-hitung, sorting. Akuntan gitu. Ya kalau dia cuma ngitung, bukan yang decision maker, ya keganti gampang banget ganti. Bisa Konten-konten sekarang juga diganti AI ya. banyak. Dan kreator juga geser ya. Konten kreator masih. Dan kreatornya masih Oh, karena konten kreatornya masih, cuma kontennya yang diganti. Iya, kontennya AI. ini yang lagi booming nih, yang aku gagal paham nih sama orang kan ada yang video viral nih yang entah jadi produser apa siapa gitu. Dia nyobain AI gitu, terus pakai baju apa gitu, terus dia bisa ngetahuin, oh dia pakai baju, aku pakai baju hitam hari dia, tapi jawabannya yes dan no. Sebenarnya itu dia yang aku gagal paham, emang sebenarnya AI itu bisa mengakses tanpa ketahuan kita kamera kita, atau itu probability. Nggak tahu sih. Maksudnya engine di belakangnya aku nggak tahu. Itu bisa ngakses apa probability. Soalnya aku ngetes kan yang Gemini yang Gemini. Aku ngetes, ya aku arahin ke aku kayak gitu. Ketepatannya ya nggak 100%. Kalau jawabannya yes no doang ya, kan itu kan ini apa kayak probability kayak gitu loh. Iya bisa jadi. Apalagi kalau misalnya dia, kalau menurutku ya, apalagi kalau dia misalnya orang terkenal gitu, kayak misalnya jadi produser gitu kan, berarti kan datanya banyak tuh di internet, dia punya kecenderungannya pakai apa gitu. Ya kalau kita mungkin rate-nya masih Soalnya aku nyoba ke aku sendiri gitu, kayak
apakah aku pakai baju putih hari ini gitu, aku arahin. Kadang dia jawab yes, kadang dia jawab no gitu. Jadi ininya nggak 100%. Nah itu yang aku agak ini, apa AI ku beda gitu, apa karena ini punyaku gratisan gitu. Ya whatever sih, kalau misalkan sekarang nggak ada yang 100% juga dari prediksi AI. Masih ada chance buat false. Makanya dicek itu. Kalau nggak salah ada yang kan, misalnya aku nih suka lupa naruh kunci, naruh HP-nya dipakai buat AI, naruh kunci gitu, terus HP ku di mana ya, terus kadang tuh AI-nya bisa inget nggak, bisa kan? Itu maksudnya aku pernah lihat ada orang bisa HP-nya kamu di sini loh tadi, kamu naruh di sini. Ya, kalau misalkan dia punya data kecenderungan orang itu bisa, misalkan ngaktifin fitur tracking atau apa, cuma kan Location apa. iya, cuma kan itu juga ya dalam tanda kutip buka privacy juga kan, kalau Iya. misalkan ngaktifin gitu. Nah itu kan ya yang jadi pada proses saat ini, apakah data perlindungan data pribadi kita ini aman nih dengan AI ini? Iya. Ya itu kan sebenarnya ke decision masing-masing juga, kayak misalkan ngaktifin feature AI di HP itu sejauh mana gitu kan, itu juga bisa nge-track kegiatan kita apa enggak untuk memberikan suggestion gitu. Itu di case pertama GPT muncul aja kan, itu juga ada beberapa kayak buku atau novel yang belum dipublish itu keluar bisa Jurnal loh. Iya. Jurnal yang belum diakses itu, yang belum bisa diakses itu yang Iya, maksudnya even belum dipublish bisa terbuka gitu kan. Bukan belum Iya, dipublish bukan. saya belum dipublish. belum dipublish, jadi belum Balik lagi publish. dia Tapi gitu. udah ada di database. Iya udah ada. Jadi ya dia ngupload di mana gitu. Kan pernah kena shoe pas awal-awal ya. Ke situ. Bisa ngebongkar itu ya. Iya. Tapi kalau search engine belum bisa membuka situ. AI-nya bisa mikir gimana nge-hack gitu maksudnya. Ya bisa kan, entah itu nge-hack apa enggak kan, AI-nya juga nggak tahu. Yang penting nyari informasi itu di mana dia bisa nemu. Oh iya. Whatever kemana pun. Iya, siapa tahu orangnya udah Caranya gimana? agree gitu, apa file-file kamu bakal dibuka agree gitu, akhirnya bisa masuk situ ya. Nggak tahu juga. Maksudnya yang sangat disayangkan kan kita tidak ada di bagian development untuk AI itu Di Indonesia. Indonesia kan cuma 100% User. Indonesia nggak punya Silicon Valley, Nggak tahu. nggak ada. Ya sudah silikon sih. Ya. Manufacturer yang base-nya on silicon nggak ada. Tapi sebenarnya ahli kayak gitu, ahli AI orang Indonesia gitu kan. Ya, ada, tapi kan bukan di development. Development. Jadi kan kita nggak bisa ngatur jeroannya. Istilah. Ya itu in the development pun kan kita hardware-nya kan nggak ada juga. Ya ada paling gitu, nggak bisa semasif Google atau Google. Perusahaannya soalnya di luar semua. Iya, Ya dana yang dibutuhin juga gede, gede. gede Pak. Setara ini bikin Cortex lah. Cortex. Ya berarti sebenarnya ada ya dana yang kita Cuma ya gede banget dana yang dibutuhkan ya. Imagine gitu kan, misalkan kita sekarang harga RAM naik, yang punya AI itu beli lebih tinggi dari itu. Bisa untuk membangun sistem AI-nya. Supaya kebeli juga. Supaya kebeli Kalau juga. nyari yang mepet-mepet, mereka Iya. jual Iya, tambah setinggi itu harga untuk membuat AI data center. ngembangin data center. Yang jelas nggak bersahabat buat climate change juga kan, itu boros Iya. air. Terus segala macam. Jadi suksesnya sudah cukup gila-gilaan. Kalau kita cuma jadi konsumer, bahayanya itu data kita kebuka di mana-mana jadinya. Ya itu tergantung pengatur kebijakan kita ya. Kan itu kan tetap ada layering, kayak government ya punya andil untuk kayak perlindungan data
rakyatnya. Ya, kan ada. Karena kan itu senternya kita kan di sini. Ya itu belum ada AI aja udah kebuka kemana-mana. Kan tergantung dia regulasinya kayak mana gitu. Saya concern banget bagi Tapi gimana ya orang perekrutan karyawan sudah share Google Drive? Iya. Berat sih ya kan. jadi katanya Cina itu ini ya AI-nya itu sampai nge-score social score-nya rakyatnya gitu. Bisa. Tapi kalau itu kan di sini juga ada yang bikin AI tentang preferensi publik gitu. Banyak sih. Nggak tinggal nge-trainingnya aja. Kan kalau misalkan kayak pemerintah China kan bisa mengakses data masyarakatnya gitu. Jadi itu bukan hal yang impossible gitu. Hal yang cukup mudah kalau nge-score. Dan dengan kondisi infrastruktur di sana yang di mana-mana ada CCTV-nya nggak mati tiba-tiba terus tiba-tiba kan gampang. Ya jelas sih security di Datanya cukup gitu. security di China jauh lebih ketat. Itu kayak naik kereta aja kayak naik pesawat. Harus di-scan dulu bagasinya. Oh iya, Iya. ada apa pesawat pas-pasnya itu. Iya. Oh, Si buka dibuka terus scan baggage. Di sini kan aku masuk aja. Baggage. katanya di sana kalau sosial ini terus nggak bisa masuk ke alat transportasinya gitu. Nggak tahu sih nggak sampai segitu sih. Cuman bakal susah untuk mengakses beberapa layanan publik ya gitu. Misalnya dia anti pemerintah gitu, dia kredit skornya kecil. Lama-lama kayak sipil Civil system ya. sistem Nah kan nggak anime itu apa? Psychopath. psikopat. Pernah dengar doang. Itu anime bagus itu kamu perlu nonton itu ya. Itu real world yang dikendalikan Itu bukan oleh manusia. tapi oleh Jadi pengendalinya kayak sosialnya gitu semuanya udah civil system. Katanya masa depan bakal kayak gitu ya. yang Mungkin Karena apa ya kapabilitas orang kan ada ya kayak orang yang Indonesia lah apa waktu rakyatnya gimana kapabilitasnya. Tapi kalau ada AI kan udah otomatis dia pinter. tergantung ke trainingnya juga sih. AI itu kalau trainingnya tolol ya, jadi cuma bisa halo bro doang. ya itu kan sebenarnya alasan-alasan ke arah situ kenapa AGI belum di develop gitu belum sampai sekarang yang AGI generatif intelligent. Jadi benar-benar bisa mikir kayak otak manusia tuh. Bisa melakukan deduksi gitu. Oh iya tuh. Iya. Katanya AI bakal jadi sentient apa kayak gimana gitu dengan consciousness gitu. Iya. Yes. Itu kan agak ditahan sebenarnya kalau ke situ kakunya kan bekerja sendiri udah lepas kan. Dia punya data segala macam, habis itu punya deduksi sebaiknya kayak gimana, terus dia bisa melakukan kayak ketetapan tersendiri. Ya dia jadi ini apa yang itu Terminator itu apa? Skynet. Skynet padahal zaman dulu cuman keren gitu, zaman depan ada robot-robot kayak gimana. Sekarang udah deket kayak gini. Bingung juga. dan sekarang kan maksudnya buat apa yang wadahnya buat AI sendiri kan juga udah mulai diciptakan buat robot ini yang menyerupai manusia banget. Oh iya ya, Banyak ya kan. Unitary dari China juga ada Constantine ini membangun robotik sistem mungkin.
Tapi menurutmu nih, dengan perkembangan AI sekarang, eh, kira-kira dampak negatif yang terjadi di masyarakat ini gara-gara kemudahan kita ngakses AI ini apa? Oh iya itu. Dampaknya yang jelas sekarang orang-orang malas mikir gitu. Semuanya di AI-in. Kita kuliah gitu dapat tugasnya dijawab oleh AI. Nah, kalau dosennya juga ngasih tugasnya dari AI, jadi AI jawab AI dong. AI jawab. Orangnya nggak mikir sama sekali. Kemampuan orang untuk problem solving juga kurang. AI yang tadi yang deduktif itu udah diciptakan itu sengaja tuh AI-nya membuat kayak gitu, mempermudah, jadi orang ini AI jawab AI itu terus ada didesain oleh AI ini. Sebenarnya AI-nya udah next level lagi ya. Dia nyelinap sistemnya itu kayak belum diciptain tapi sebenarnya dia udah nge-create dirinya sendiri. Dia sengaja membuat manusia malas mikir supaya bergantung sama AI-nya itu. Iya, nanti ketika sudah bergantung dia tiba-tiba aku udah ada loh gitu. Mana? Science fiction banget gak sih? Ini science fiction yang ini mendekati reality ya. Semuanya itu ironi. Kok mungkin ya? Padahal itu dulu plot game doang loh. Itu saya plot game atau plot film doang. Kalau sekarang kayak hampir reality ya. Itu kalau apa yang itu bisa muncul beneran itu yang udah kayak bentuk manusia itu jadi bentuk Matrix beneran ya. Jadi orang kita nggak bisa bedain mana yang orang mana yang AI gitu, terus yang AI-nya bisa ngebawa orang. Ini loh kalau konten sosial media nih, aku bahkan sekarang tuh udah ragu ini AI generatif apa bukan. Oh iya. Anjing, bener-bener parah banget Nggak ya. bisa bedain. Aku Ya, kalau bisa bedain banget. Kalau dulu gambar AI itu kelihatan banget gitu. Kalau ini di video ini dibuat oleh AI. Sora tuh goblok banget ya sumpah. Itu kalau dia ngilang ini create Sora-nya Sora itu anjing ini apa ini gini. kan enggak ini. Ini mama yang ada di keluarga grup WhatsApp keluarga ini yang isu-isu tolol ini aja belum ke filter ini apalagi ada AI Yang hoax saja masih percaya gitu. nih. Lagi yang Wih, jalan beneran datang nih. Iya itu sih. Dampaknya kan ini jelas bisa bangun perspektif kan sekarang kalau ini itu apalagi masyarakat yang belum siap sama sekali. Apalagi masyarakat yang tidak mau bertanya apa-apa. Nah, tidak yang bisa ya itu kan berkembangnya aja kan udah di-develop dengan nanya apa-apa udah disiapin gitu. Makanya nggak terdevelop memang untuk problem solving yang solve AI jadi di situ mikir orangnya. Karena aku gagal paham sama banyak orang sekarang tuh nggak nge-cross check informasi dari AI. Padahal ini ada banyak case nih yang aku temuin ya, salah satunya yang Pak Roif itu. Iya. Jadi dia minta reference nih, tolong iniin bikin reference gitu. Terus di ini ditanya lagi, ini referensinya palsu ya? Oh iya gitu. Iya. Ya itu kan yang sayangnya kan kita nggak ada di balik semua itu. Cuma kan beberapa waktu yang lalu kan di-reveal bahwa tendensi AI itu lebih milih berbohong daripada ngaku salah. Ya itu jurnal yang terbaru itu. Iya. Yang jadi masalah Biasanya kan gitu. Di desanya karena berbohong itu dia melaksanakan perintah itu ada poinnya, sedangkan dia ini tuh nggak ada poin. Jadi memang desain AI itu dibikin supaya dia keluar jawaban keluar pokoknya. jawaban. Nah itu jawabannya dari mana? Sekarang yang penting keluar jawaban. Kadang tuh ngefilter tuh loh. Aku nanya apakah orang ini gendut gitu. Terus AI-nya nggak bakal mau dia ngomong gendut, soalnya gendut itu dibilang apa jadi orangnya itu insecure apa kayak Kalau gimana. itu mah beda lagi. Kalau itu memang pengaturan AI ini, tapi ini lebih umum, create kebohongan. Jadi dia menjawab sesuatu itu misalnya nggak ada nih datanya, misalnya anggapannya adakah apa gitu negara maksudnya gue gitu
Nah, AI-nya tuh ada ini di apa? Ini di benua ini gitu. Padahal kan sebenarnya nggak ada. Tapi karena nggak ada datanya, dia nge-create kebohongan itu. Oh, Jadi referensi se-reference ke di-create. Karena desain AI itu akan memberi poin ketika dia menjawab, bukan berjujur. iya. Nah, kalau masalah filter itu kan tergantung Tergantung, AI-nya. Memang kalau negatif kata-kata di blog, kecuali yang memang unfiltered semacam lebih lama itu kan, kalau misalkan kita pakai itu nggak ada filter sama sekali di situ. Filter tuh banyak, ada condition filter kayak misalnya kamu nanya yang bertendensi untuk kriminal, itu pasti difilter walaupun kita bisa membypass itu dengan pertanyaan please gitu. Iya, balik. Dibalik terus apa gitu. Yang rada grafik sih apa emang Nggak usah ini. Kamu kalau nanya detail SOP, dia nggak bakal jawab. Karena AI kayak ChatGPT dan Gemini itu memang diprogram dia supaya tidak memberikan instruksi. oh Jadi dia jawabnya cuman langkah pertama ini, langkah kedua ini. Dia cuman jawab garis besarnya doang. Tapi nggak detail SOP. Kalau kamu minta suruh bikinin SOP, dia pasti ininya kita tidak bisa membuat SOP. Atau kalau kamu pertanyaannya ke arah misalnya obat-obatan, dia pasti ada ininya peringatan kita tidak menganjurkan. menganjurkan dan segala macam, harus ke profesionalnya. Itu kan kayak didesain supaya orang-orang ini nggak sembarangan gitu. Ya developer tuh udah paham juga nih dengan behavior masyarakat yang males gitu. Jadi udah dikasih kayak gitu, itu pun masalah. Itu Tetap nggak dibaca peringatannya. Iya, aku pernah di Ngelindur itu nanya AI gitu kan, ini referensinya apa, dibuka linknya itu doi-nya itu nggak ada juga. Sering kayak gitu. Bikin sendiri teori habis itu tapi nggak ada referensinya. makanya kan kalau aku biasanya kalau yang kayak gitu jurnalnya yang gue kasihin, suruh dia Oh, dibalik ya. dibalik. Ini maksudnya apa? Tolong di rangkum dari beberapa jurnal ini. Itu cuma kalau sekarang sih sudah kemana-mana sebenarnya AI-nya. Maksudnya dari HP yang kita pakai sampai perabot elektronik di rumah kan sekarang Nah, ada gitu kan. Orangnya ya ini juga perspektif orang, termasuk aku awal tadinya tuh mikir AI itu cuma sekedar chatbot. Cuman aku baru realize AI itu nggak sekedar itu gitu. Chatbot Chatbot itu kayak ChatGPT, itu chatbot. buat ngobrol doang gitu. Iya, Ya itu chatbot. iya chatbot kan nggak cuma itu lah ya. Pertanyaan kayak admin itu juga chatbot pasti. Dan terus lebih dari itunya apa? Nah, buat driving Driving AI inilah Dota. Itu kan nggak chatbot itu. respon kita apa, responnya apa, sama patternnya gimana. AI yang mempelajari pattern. Banyak banget ya Jadi sebenarnya kan orang nih sekarang nge-simplify karena lebih familiar gitu. AI itu chatbot. Padahal AI itu lebih dari itu kan. Orang ngapain sih sampai cuman AI doang butuh RAM suruh ya, karena yang kepikir mereka cuman itu AI generative image, video, chatbot, udah itu doang. Dan AI itu lebih dari itu. Yang AI itu nggak cuma ngobrol doang, tapi dari banyak data ini, misalnya kita tanya mana nih video yang bikin viral, itu kan juga chatbot. Kalau kamu bertanya ke dia, Iya, itu bertanya chatbot. oh Ada yang dia nganalisis pattern doang. Nah, Jadi dia secara otomatis dia nganalisis pattern. Kayak misalnya ya itulah kayak AI di video game, itu kan dia nganalisis pattern. Decision terbaik yang bisa dia lakukan dalam sekian detik itu. gitu. Ya kalau misalkan dia itu kalau di riset
kalau misalkan inputnya apa nanti keluarannya apa untuk generate riset itu sendiri atau generate data gitu kan bisa dipakai kan. Padahal risetnya belum dilakukan. Iya, ya kan belum. Kalau riset yang dilakukan kan ya tinggal summary. Ya, mau melakukan riset ya bahkan fake riset aja kan bisa di-generate dengan data. Pasti. Serealistis mungkin gitu kan, misalkan jadi kayak simulasi. ngesimulasi. Iya. Dia bisa membuat simulasi itu dengan dummy yang serealistik mungkin yang mendekati kondisi asli. Ya kita tinggal ya chatbot yang ChatGPT kalau kita masukin data-data yang ini tolong dibikin suatu simulasi yang realis. Dia bisa ngasih data yang realistis berdasarkan referensi kita tadi. Jadi kondisi yang terjadi itu bisa mirip Pattern gitu. padahal chatbot ChatGPT itu nggak terlalu difokuskan untuk itu. Kayak mana kalau yang AI yang difokuskan untuk itu yang bisa ngesimulasi lebih lagi kan. Salah satu yang ngebantu kita banget nih orang kalau biologi informatika. itu edan banget itu. Semenjak AlphaFold itu muncul, gila lompatan Desain obat ya. lompatan biotek itu sejauh apa men? Yang tadinya kita harus kristalografi bisa by predict dulu. Langsung dapat Kalau mana oke, yang paling Pak. Kalau efektif. oke baru di apa Inggris. di kristalografi. Itu cost efisien banget bro. Itu bukan chatbot itu. Itu apa tuh? Gila itu. Benar-benar. Di lain sisi dulu zamannya plagiat, sekarang udah nggak zaman lagi deh. Sekarang justru bingung masalah plagiasi karena AI ini kan di training berdasarkan data-data yang oke, kalau yang data scientific memang dibuka ke publik. Tapi kalau misalnya art kayak image generator, AI image generator, makanya kan jadi polemik nih di yang paling kemarin yang paling agak bego lah itu kan Adobe. Jadi semua yang di Adobe Oh iya. mau diiniin untuk nge-training AI. Nah, berarti kan nggak ada originalitas lagi kalau kayak gitu. Itu kan ngerugiin artisannya. Nah, sejauh apa ini? Total Gimana? Nah, yang booming waktu itu apa yang AI yang dibikin Ghibli itu? Iya. Nah, itu kan polemik juga. Kita sampai marah-marah kemudian gitu. Oh bisa gitu ya. Di Premiere Pro scene-nya videonya cuma sampai sini, bisa dipanjangin lagi gitu. Ya bisa karena kan sudah di training memang untuk itu. Firefly itu Photoshop dan Photoshop itu edan banget itu. Itu kamu nggak punya skill editing Photoshop itu nggak pakai Firefly itu edan itu. Tinggal ketik aja kamu kasih ini bagian apa itu, tambahkan ini. Dacat banget. Saya jabatan dengan Putin gitu. Jabatan Kayak misalnya kamu mau color grading, ya tolong color grading nih, kasih ini reference langsung. saya geser Ya, kalau yang lebih praktikal kan sampai CNC kan, computer aided design gitu yang buat CNC itu bisa di-create pakai AI. Iya. Habis itu jalan dipakai CNC jadi barang beneran. Hah? Barangnya apa? Ya wis CNC CNC itu mesin mesin. itu bisa bikin box, bikin apa gitu. Itu kan yang paling goblok kan waktu itu mesin 3D printer itu dibikin oleh AI-nya bikin 3D printernya tuh nyetak 3D printer lagi. Jadi dia ngeduplikat 3D printernya. ngeprint 3D printer dari 3D. Dia ngedesain 3D printer pakai AI. Terus hasil desainnya nih dicetak pakai 3D printer. Jadilah 3D printer. Terus ini di loop. Jadi 3D printernya jadi banyak. Dia wah, Dengan desain macam-macam. Goblok ya itu. Dia cuman alatnya ini. Itu doang. Itu ada di YouTube
DIY goblok itu pokoknya. Aku kelihatan Absurd nggak sih? absurd, tapi gimana? Iya. Ya itu sih cuma sampai mana Nah, humanity bakal bertahan aja sih. iya, sampai Humanity bakal bertahan. sejauh mana kita bisa mempertahankan humanity-nya. Iya. Ya kan, ya kalau misalkan sekarang semua decision di AI gitu kan, semua ada jawabannya gitu kan, lama-lama kesadarannya kan juga hilang sendiri. Iya, tadi aja mau buat tugas aja udah nggak mikir ya, kayak udah Iya. nggak sadar ya. Nah, Kayak juga pikiran ini, itu dibuat karena oleh kan AI. AI ini sangat objektif nih, sangat objektif. Dia nggak ada sisi sama sekali. Kamu tahu ini nggak AI yang dipakai untuk jadi dihubungin sama CCTV di kantor. Jadi untuk menilai KPI orang-orang. Jadi dia itu males-malesan apa ini ya. Ini case yang lucunya adalah ini orang nih kerja cuman dia kayak sambil nyandar gitu. Itu dianggap dia males-malesan. Oh, Ya itu skornya berkurang. dan ya itu oke lah jadinya skornya berkurang, tapi kan itu bisa di adjust nih. Tapi masalah yang lainnya adalah timbul. Jadi orang ini benar-benar jadi pekerja banget loh, nggak humanis lagi loh sisi ini. Jadi dituntut nggak bisa ini nggak bisa ini, jadi kayak robot. Kalau dengan penilaian kayak gitu, karena AI itu objektif, dia ada parameter-parameter yang sudah diatur kayak gitu. Di luar parameter yang ya tapi ya itu off. Kalau dia sampai ke gaji dan segala macam, oh itu udah beneran kayak robot. Itu merobotkan manusia gitu. Kan bukan orang memanfaatkan robot, robot yang memanfaatkan orang. Orang dibikin jadi robot, Orang dibikin jadi robot. itu benar-benar gila itu. Ya nggak ada perasaan sih. Jadinya nggak ini, nggak Humanity-nya bisa hilang nih orang. ya karena kan yang dikejar oleh AI kalau diimplement ke perusahaan ya profit ini kan efisien mungkin, dan efisiensi seefisien mungkin. Iya. Hal-hal kayak gitu kan nggak efisien nih. Warning. Nah, jadinya membuat orang jadi kayak robot. Skynet itu udah ada mungkin. Terminatornya ya orang sendiri yang udah terobotkan gitu. Ya, mungkin besok kalau itu beneran terjadi, manusia jadi budak aja. Ya jadi direward, apalagi ada neuralink-nya Elon Musk yang diimplant ke otak. Tahu lagi. Cara kerjanya gimana sebenarnya? Kita bisa. Jadi itu tinggal mikir aja terus robotnya bergerak gitu. Aku kurang tahu sih, aku sudah begitu. Itu bukan gerakin robot, tapi Neuralink itu belum tahu. Katanya cuma obvious. apa pakai mouse gitu. Jadi Iya. orangnya cuma ngeliat aja terus bisa mouse-nya. Iya, ya bisa, maksudnya nambah data lah, jadi diffuse gitu ke otak gitu. Jadi terkoneksi, jadi ada koneksi ke otak, ke satelit misalkan kayak gitu. Jadi bisa ngakses informasi dengan kita diem aja gitu. Sini mikir gitu sambil ngakses informasi. Lebih ke situ sih. Bukan masalah gerakin robot aja. Jadi kita kayak buka Google gitu kan, oke, sambil jawab gitu. Jadi kan AI itu sebenarnya yang itu bukan cuma robot atau Iya. menggerakkan, tapi source informasi itu yang powerfulnya kan di situ. Nah. Big data, dia bisa mengkompres big data itu jadi suatu rangkuman kecil gitu dengan waktu sepersekian. Iya. Tuh. Ya gitu, maksudnya kan humanity bisa berkembang sampai saat ini kan kumpulan tulisan itu soalnya. Jadi kita nggak perlu mengulang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Dewan-dewan lain kan nggak bisa mengumpulkan informasi tulisan itu, makanya nggak bisa berkembang seperti manusia. AI. Jadi orang tiba-tiba jadi pinter gitu. Ditempelin chip terus jadi pinter gitu bisa. Bisa. AI yang bisa orang itu bego. Iya. Sudah besar.
nggak tahu implikasinya gimana itu nanti. Nggak, maksudnya kalau decision makingnya tetap orangnya kan. Nah, Orangnya kan punya kita data. juga nggak tahu. Kan itu Iya. bisa Bisa karena dipengaruhi bisa sama AI. dipengaruhi. Iya juga ya. Kan itu seluruh kegiatan di dalam proses tubuh kita itu kan mikroelektrik. Iya juga. Kalau dikasih rekomendasi ini aja gimana, oke, ini aja gimana, oke. Iya. Siapa yang decision Makingnya making? siapa ini? Influence sama AI. Nah, Karena AI-nya juga bisa nge-decision making. Gitu. Nanti turun API ya. Nabi AI, Bukan nabi lagi, psychology, pengetahuan segede itu udah maksudnya udah dewa bro. psychology. Jadi satu Gitu. Ya tapi menurut sampai saat ini gitu AI make lebih banyak negatifnya atau positifnya di kamu sendiri lah. di aku. Nah, Kalau di aku masih positif, belum sampai mempengaruhi sejauh ini. Cuma nggak tahu untuk berapa lama ya. Cuma aku masih bisa memanfaatkan. Oke ya, sampai saat Yang jelas buat listener kita penasaran tentang apa bisa langsung tahu gitu. Riset. Nggak tahu nih aku sebenarnya udah decision makingnya ini dari aku sendiri apa udah terpengaruh itu aku belum tahu. kayaknya udah terpengaruh. Nah itu aku jadi belum tahu itu sampai mana ya ini udah 40. Kalau sih masih agak ini sih masih positif sih. Walaupun beberapa kegiatan AI lebih ke nyebelin sih Kak. Karena dia kayak misalnya nge-create itu karena aku banyak ilustrasi kan. So, dia nggak bisa nge-ilustrasiin hal yang sama ya kali-kali. Apa Diinginkan. sekali diinginkan gitu, tapi create itu lagi nggak bisa. kadang yang sama nggak bisa buat lagi. Karena sama nggak bisa gitu. Ya itu sih. Lama-lama jadi absurd. Itu sih keunggulannya yang masih sulit digantikan oleh AI itu AI mau yang apa sih nano banana atau gitu nanoscale itu belum bisa nge-generate hasil yang konsisten. Jadi dengan prompt yang sama itu hasilnya beda-beda terus. Bahkan even kamu kasih reference pun dia ngasihinnya beda-beda terus. Jadi sebagai kreator sih masih di artisannya masih di atas angin lah untuk sekarang. Iya, maksudnya sebenarnya nggak cuma di gambar ya. Sebenarnya kalau pengenalan pola itu kan polanya machine learning kan seperti Iya. itu. Jadi outputnya itu nggak bisa dikembalikan lagi. Karena dia satu arah. Nggak bisa mendeteksi. Kalau misalkan outputnya ini inputnya apa ya gitu, nggak bisa ditanya balik. Iya. Gitu. Kalau input kan ini terus ini choice-nya terus jadi ini. Nah. Tapi kalau ini dibalik outputnya kan dia nggak tahu nih choices yang terjadi sebelum jadi input sebelum jadi output ini apa. Jadi dia nggak bisa ngebalikin ke inputnya. Oh, ini udah jadi data juga sih. Kan hasil dari ini apa decision yang lain gitu. Masih lihat dari networknya banyak banget. Kalau lihat kayak tree-nya itu kan wah kejadiannya yang diambil yang bagian sini atau yang bagian sini kan si ini nggak bisa ngebalikin. Kalau kita nge-YouTube nih, terus YouTube-nya bisa tahu video-video yang kita inginkan tuh apa aja. Terus katanya itu algoritma gitu itu AI. Masih lagi Nggak tahu maksudnya masuk apa enggak. Sebenarnya kan itu semacam nyari Google juga itu. Jadi data-data sama kecenderungan gitu kan, kecenderungan input kita apa yang paling banyak. Ya bisa mesin learning bisa, nggak se-advance itu gitu maksudnya kamu. Maksudnya kan sebenarnya kalau
macam-macam story tracking ada. Iya, story tracking. Kalau misalnya kamu selalu dalam tidak login dan selalu dalam incognito, dia nggak ini kok, dia nggak bisa melihat kecenderungan apa itu. Iya. Selalu yang direkomendasiin aneh gitu, dangdut lah, inilah apalah. Iya, kalau incognito kan ini nggak ada rekomendasi sama sekali di YouTube itu. Jadi kamu harus nge-type apa gitu. Oh, Aku sih biasanya kalau login itu blank, langsung kan ini buka YouTube tuh. Iya, iya. Disuruh sign in apa, coba type kamu pengen apa gitu. iya, karena dia nggak bisa melihat kecenderungan. Eh, Itu juga sebentar, sebenarnya itu juga bisa dipelajari dia dari cookies itu Iya, biasanya. iya. Kan beberapa website kan dia mau ngasih cookies itu, gue. Enggak, cookie semacam data simpanan. data simpanan. Oh, Data simpanan. kecenderungan orang itu di website itu ngapain? Nah, maksudnya sebenarnya itu kan buat buka website biar lebih cepat Apa? gitu kan. Tapi kan itu kan juga nyimpen data. Disimpan. Nyimpan data buat tahunnya juga. Makanya cookies itu gede biasanya. Nah itu kan juga dia nggak perlu AI, dia nge-track itu aja bisa. Kecenderungan kamu ngapain? Referensi. Statistik aja. Nyimpan password itu sebenarnya masuk cookies nggak? Kadang cookiesnya dihapus, passwordnya harus nge-type lagi gitu. Enggak sih, beda jalur. Beda jalur tau. Oh, Soalnya aku ngapus cookies biasanya ya password tetap nggak perlu masukin. Kecuali aku ngapus seluruhnya. iya. Kadang tidak bisa. Lebih ke background websitenya gitu sih kalau cookies tuh. Kita biar ya itu loadingnya nggak lama kalau pakai situs yang sama. Cace. Oh iya, itu beda lagi. Sama sih. Tahu kan bukan cace. Kalau buka web ini lah yang ada aneh gitu, kayak misalnya baca komik ilegal gitu, itu cacenya kalau kita nge-scroll sampai page berapa gitu, cacenya udah banyak banget tuh, harus dihilangin dulu supaya nge-refresh ke page berikutnya. Banyak gitu ya, ngedamp banget dari cace. Ya namanya juga website ilegal untuk nonton baca komik, baik ya itu. Kalau kalian pakai AI buat apa dia? Aku buat ini, buat bikin konten di Grindr. Habis itu kalau tanya-tanya sesuatu, kalau penasaran, Chatbot berarti kata-katanya. lebih ke chatbot ya. Chatbot, ya aku belum pakai jarang pakai yang ilustrasi. Chatbot. Terus juga lagi nyobain bikin kan aku bikin tactical RPG dan main AI yang ada di sini kan Unity. Bikin game. Ya bikin. Sekarang banyak plugin. Sekarang banyak plugin, jadi kita tinggal iniin codingnya tuh nggak panjang gitu kita kan. Jadi yang ininya tinggal iniin plugin apa. Tapi kan kontrol AI-nya itu kan tetap kita perlu ngeset gitu. Kalau nggak salah yang di Dota itu di OpenAI itu perlu di set dulu, kalau mati itu negatif, kalau bunuh itu positif. Jadi AI-nya cenderung untuk Kebanyakan kayaknya itu normalnya AI kayak gitu secara kerjanya setelah itu ada set parameternya. aku sih itu pertama lagi dari karena aku lagi seneng ngoprek itu yang AI untuk game itu, tapi tactical RPG. Jadi aku lagi nyobain ini yang apa namanya, simulasi kayak misalnya Alga Bloom kayak gitu nyobain. Tapi itu nggak ada animasinya, jadi cuma parameter doang kayak gitu. Jadi ini type-nya berapa, jadi baik doang kayak gitu. Jadi di dalam game nanti ada
Enggak, itu di luar game. Jadi karena aku seneng nyobain itu, terus aku, oh kayaknya ini bisa diimplementasikan kalau kayak simulasi apa gitu kayak ini. Itu lagi itu sih. Kalau kamu sih, Aku chatbot tidak sama coding sih paling pakai. nah kalau coding aku bingung karena dia penulisannya kayak aku nggak tahu ya, aku yang bego ngopi pastenya apa gimana gitu. Kalau aku copy paste ngubah bagian tertentu gitu malah error gitu, aku nggak ngerti logiknya itu, aku nggak paham. Bukan itu sih maksudnya di ini pakai AI-nya di Python buat generate data gitu biasanya. Oh, Bukan coding dalam bentuk coding ya. kalau codingnya emang ngaco ya, Memang kadang ngaco, kadang enggak. Gitu nggak kan. optimas saya. Nah, cuma bisa aja. Cuma biasanya kalau di itu pakai sedikit learn apa ya gitu, bisa kan itu generate pola gitu kan. Aha. Cuma kalau biasanya nyari ini kemungkinan persamaan matematisnya apa, Oh, oke, biar itu lebih apa lebih optimis stabil, ya, lebih, stabil. lebih stabil lagi. Soalnya kalau misalkan AI misalkan diimplement itu kadang-kadang beberapa kali generate itu bisa beda-beda. Hmm, Gitu. ya sih, aku juga pakainya untuk itu. Pakainya untuk itu. Biasanya Kalau kayak misalnya eh, nyari yang eh, persamaan matematisnya paling konsisten gitu, ngasilin ulangannya tuh paling konsisten gitu. iya, kalau nggak gitu ya data baru lagi kadang Nah, geser lah. Sulit ya sih, gitu sih. itu yang lagi seneng itu apa, kalau yang di media itu apa sih, untuk ngegenerate environment itu yang main tiling habis segala macamnya itu ngegenerate rumus ininya jadi tiling yang ini kayak gini kayak gini ini. Itu biasanya aku pakai itu nanya ChatGPT itu yang paling ini kayak mana gitu, kan tinggal di copy ke Ya, misalnya bikin kayak desa gitu ya, ada beberapa rumah dan rumahnya dibuat ya, otomatisasi. dan misalnya kayak gitu ada ininya persamaan matematiknya kayak gitu, nanti dia operatornya kayak mana. Zaman sekarang kan AI itu ya tadi itu ya, Pak, kita tugas saja diain. Padahal yang bikin tugas ya AI. Itu bukannya nanti akan mengurangi pendidikan orang. Ya sebenarnya kan kayak mana caranya kita memanfaatin ya. Lebih yang agak sulit sih kenapa pendidikan kita tetap sama sih. Iya, Iya. harusnya kita bisa accelerate dengan Justru kondisi dengan kayak gitu. ada AI lebih pinternya lebih cepat ya. Kenapa tuh? Ya itu pendidikan kita kan kurikulumnya masih ya begitu saja. Padahal tantangan yang dihadapi udah jauh berbeda. Maksudnya itu kan sebenarnya implikasi ke pendidikan gurunya juga. Di implementasi kan kalau di pendidikan. Iya, gitu. Bikinnya jadi tambah cepat harusnya. Tapi bikinnya jadi tambah males jadi. Iya. Ya cuma kan ya kalau dari sisi guru mungkin kita kan jadi kayak ya kok siswanya lebih tahu gitu kan, kadang-kadang lebih ke gitu. Banyak di situ itu harusnya bisa menyesuaikan ya dari pendidikan dasar itu harusnya sampai ke dasar. Ya kalau sekarang sih udah dari ya anak-anak sekarang jauh lebih kritis bro, nggak kayak kita dulu terima-terima aja guru ngomong apa terima gitu. Iya, ya itu kan harus disikapi Ya gimana tapi itu bukan anaknya jadi Bandung ya, itu berarti kan kritisnya bagus ya itu. Nah, ya. Itu kan guru-guru tuanya pada susah. malah di stop gitu jangan kayak gitu. Iya ya. Ya kayak gitu. PR itu Ya itu PR sih. Ya, tapi overall sih untuk sampai saat ini ya AI masih positif sih. Banyak dia improve tuh di segala macam bidang. Kesehatan, pendidikan, industri bahkan.
dan murid lebih pintar dari gurunya kan sebenarnya bagus ya. Berarti kan generasi yang lebih muda ini dia ilmunya banyak gitu ya. Semoga di kedepan harinya gurunya itu pintar banget gitu. Terus ya, murid kencing berdiri, guru kencing baku. Rami ngomong penting. Guru tahan pipis berarti kencing batu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi muridnya nyontoh gurunya yang lebih parah lagi gitu. Dia lebih advance gitu kan. Ya semoga kedepannya manusia berkembang lah sekarang. Ya. Sampai saat ini kayak bukan gagal paham kali ini. Sampai ketemu di gagal paham berikutnya. Saya Awi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan. Saya Awi. Saya Tunda. Saya Pita. Sampai jumpa. Bye.